Salatullah salamullah ala wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami muliakan segenap para habaib, para alim ulama, para tuan-tuan guru, wabil khusus yang amat kami hormati, kami muliakan tamu istimewa kita pada malam yang mulia ini. Hadir di tengah-tengah kita Habib Abdullah bin Muhammad Ba'abud, Habib Abdul Qadir Al-Jufri, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Haddad. Kami ucapkan selamat datang kepada Habib di kota Tanjung Pinang, ibu kota Provinsi Kepri. Bak kata pantun, tegak berdiri kayu sebatang, bersih dahannya tidak berdaun. Selamat datang Habib di kota Tanjung Pinang, kota Gurindam, negeri pantun. Juga yang sama kita muliakan selaku murabbi Majelis Nurul Mustafa Al-Ustadz Abi Alfi Muhammad Ismail Ibnu Hasim SRA, beserta Dewan Penasehat Majelis Nurul Mustafa, terkhusus Al-Ustadz Aziz Kasim Jau selaku Sahibul Bait, serta seluruh hadirin wal hadirat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Yang kecil tidak disebutkan nama, yang besar tidak dihimbaukan gelar, yang pejabat dengan kuasanya, yang alim ulama dengan kitabnya. Insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah. Salam penghormatan mula disembah, tanda adab kian tinggi dijunjung. Dimulai dengan pembacaan suratul Fatihah, berharap berkah menjadi beruntung. Bak kata pantun, negeri Melayu negeri bertuah, negerinya hidup menjunjung marwah. Dengan kemuliaan suratul Fatihah, insya Allah menjadikan majelis semakin berkah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahibatihi ajma'in. Syukurillah lahum al-Fatihah. Suratul Fatihah dibaca bersama, mengharap berkah terkabulnya hajat. Dimulai untuk sesi yang pertama, pembacaan Al-Quran Al-Mu'jizat. Kepada yang mulia Ustadz Tajuddin bin Bahmer Tehwayo, dengan segala hormat majelis mempersilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malik al-malik al-quddus Assalam Al-Mu'min Al-Muhaimin Al-Aziz
الأخيار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahumma hamna bil Quran menjadi doa dan harapan bagi kita semua. Semoga beliau yang membaca dan kita yang mendengar kelak menjadi orang-orang beruntung, yakni orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Al-Quranul Karim dibacakan awal, penghilang duka dan rasa gelisah. Kalam ilahi sebagai dasar beramal, kalam ulama tuntunan dalam beribadah. Dari Bintan ke Tanjung Pinang, hendak jalan mencari teman. Tausiah hikmah acara dijelang. Kepada Yang Mulia Habib Abdullah bin Muhammad Ba'abud, majelis mempersilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qtada bihudah, amma ba'd. Ya hadratul muhtaramin, yang saya hormati dan saya muliakan kepada para habaib sebagai keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kedatangan mereka memudahkan kedatangan rohanianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alama qala Sayyidul Walid Habib Zain bin Muhammad Smith, mata'ana Allah bituli hayat bidarin amin. Rohaniyatul Rasul tamla'ul kaun. Rohaniahnya Nabi Muhammad SAW itu memenuhi seluruh isi alam. Yang saya hormati para alim ulama, para ustadz dan para guru, sebagai pewaris Nabi Muhammad SAW, khususnya yang saya hormati Al-Habib Umar Al-Haddad, Al-Habib Abdul Qadir Al-Jufri, dan seluruh habaib yang berada di tempat ini. Yang saya hormati Khadimul Majlis, Akhina Al-Ustadz Ismail yang dimuliakan oleh Allah, Khina Ustaz Aziz yang dimuliakan oleh Allah, beserta seluruh para asatidz yang mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, sehat walafiat, sebagaimana majelisnya Nurul Mustafa, cahaya daripada Nabi Muhammad SAW, cahaya dari manusia yang terpilih, Al-Mustafa Al-Mujtaba, yang terpilih dan paling hebat yaitu Nabi Muhammad SAW. Sehingga mudah-mudahan beliau diberikan Nurul Mustafa, amin. Mudah-mudahan cahayanya Nabi masuk ke beliau, amin. Sehingga banyak sifatnya Nabi yang mudah-mudahan bisa beliau miliki, amin. Allahumma amin. Yang saya hormati para hadirin hadirat, muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, sebagai umat kecintaan Nabi Muhammad SAW, umat yang dirindukan Nabi Muhammad SAW, umat yang belum lahir sudah disebut-sebut dan dirindukan Rasulullah SAW, yang mudah-mudahan semuanya malam hari ini diberikan keberkahan, sebagaimana namanya Nurul Mustafa, sehingga yang hadir di sini semuanya mendapatkan cahaya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan cahaya itu nggak hanya lewat tapi masuk ke dalam hati kita. Mudah-mudahan hati kita bisa merasakan ketika Nurul Mustafa merasuk ke dalam hati kita, sehingga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah, diberikan panjang umur, selamat, sehat walafiat. Mudah-mudahan yang sakit-sakit diberikan kesembuhan oleh Allah. Allah berkahi umur kita.
Allah berkahi ilmu kita, Allah berkahi amal kita, Allah berkahi rezeki kita semua, amin. Mudah-mudahan diluaskan rezekinya, dilapangkan rezekinya. Yang punya hutang Allah mudahkan untuk melunasi hutang-hutangnya. Yang aminnya paling kencang mudah-mudahan segera lunas. Kelihatan hutangnya banyak ini. Mudah-mudahan lunas cicilan-cicilannya. Apalagi ibu-ibu yang punya cicilan daster, kerudung, busana muslim, tas, kompor, dandang, mudah-mudahan segera lunas, amin. Kalau sudah lunas mudah-mudahan boleh mencicil lagi, amin. Mudah-mudahan yang punya keluarga waktunya menikah belum dapat jodoh segera dapat jodoh, amin. Yang laki dapat bini yang solihah, istri yang mutiah, istri yang super menerima keadaan suaminya, diberi belanja 500.000 sebulan cukup, amin Allahumma. Kalau istrinya solihah mudah-mudahan dapat jodoh laki-laki yang soleh, laki-laki yang pengertian, yang peka terhadap istrinya, yang pengertian terhadap istrinya, yang tahu kemauan istrinya, yang gak pakai diminta sudah memberi, amin Allahumma. Kan pas ya, yang perempuan pandai menerima, yang laki peka, amin Allahumma. Kalau yang pelit, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan yang sudah nikah ditambah anak cucunya, soleh solihah anak istrinya, qabul hajatnya, amin Allahumma amin. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita hadir di sini, kita sebut-sebut sifatnya Nabi Muhammad SAW, sebut ceritanya Nabi Muhammad SAW. Ketika disebut orang soleh saja, inda dzikris sholihin tatanazzalu rahmat. Ketika disebut-sebut nama orang soleh, ceritanya orang soleh, itu rahmatnya Allah turun. Rahmatnya Allah turun. Kalau disebut nama orang soleh saja rahmat Allah turun, apalagi kalau yang disebut-sebut Sayyidus Sholihin, pemimpin orang-orang soleh, pemimpin para nabi rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka tujuan hadir kita di majelis-majelis maulid ini itu apa? Tujuannya gimana caranya balik dari sini kita dapat rahmat, amin. Kata siapa? Nabi sendiri, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asyra. Siapa yang bersalawat kepada aku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Salawat dari Allah itu artinya rahmat, lagi-lagi kasih sayang, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka sekarang saya akan menceritakan apa sih kasih sayang tersebut, apa sih rahmat tersebut, dan bagaimana kalau sudah satu orang dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana kalau kita dapat rahmatnya Allah? Kata Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, guru kami, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat. Andaikan satu saja rahmatnya Allah diberikan kita, cukup, enough, cukup. Ini 10 kali. Lalu bagaimana kalau 100 kali? Bagaimana 1000 kali rahmat Allah turun ke kita? Maka bagaimana kalau rahmat itu mengenai kita? Maka disebutkan kalau kita baca dalam surat Al-A'raf. Ada surat namanya surat Al-A'raf. Ibu-ibu tahu Al-A'raf enggak? Ada yang tahu? A'raf itu untuk menggambarkan keadaan di akhirat nanti. Di sebelah kanan ada surga, di sebelah kiri ada neraka. Di tengah-tengahnya ada satu tempat yang tinggi namanya A'raf. Tengah-tengah. Makanya kalau ayam, tahu ayam? Ayam yang putih bangkok, itu tengahnya ada cengger. Kalau bahasa Pinang apa namanya? Sama. Cengger itu tempatnya di mana? Tengah, atas, tengah. Nggak ada cengger poni samping ya. Ada ayam cenggernya poni samping. Seumur hidup saya nggak pernah kecuali sekali ceramah 1 kali dihadiahi sama kiainya ayam. Beb, ini ada hadiah ayam. Saya kira ayam goreng. 1 ekor, Beb. Oh ya, terima kasih, masya Allah buat keluarga. Ternyata saya diberi ayam bangkok masih hidup. Ini tuh apa ya? Ya Beb, ini ayam bangkok. Lu kok bisa dapat ini? Ya Beb, saya pernah dengar antum ceramah waktu itu di masjid, ittakhidhu dikal abyad. Nabi mengatakan peliharalah ayam putih, karena ayam putih itu bisa mencegah rumah dari sihir. Subhanallah. Maka ini Beb, saya punya ayam bangkok buat antum. Allahumma. Maka sampai sekarang saya nggak pernah lupa ya. Kenapa? Setiap saya ceramah yang kasih saya itu ayam yang sudah masak, kambing sudah masak.
Cuma satu orang ini yang memberikan saya ayam yang masih hidupnya. Maka sini hadirin ya, ketika dikatakan cengger, itu tengah-tengah Al-A'raf. Maka ternyata nanti di akhirat itu pun ada orang-orang yang nantinya akan berada di A'raf. Apa kata Allah? Wa 'alal a'raf wa 'alal a'raf rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. Ketika disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau di surat Al-Qariyah, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin, orang yang berat timbangan amalannya surga. Ditimbang amalannya bagus, surga. Kalau ditimbang wa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu disebutkan dalam Hasyiatus Sawi dari Tafsirul Jalalain, ketika menyebut fa ummuhu itu famaskanuhu, tempat tinggalnya. Kenapa pakai kalimat Karena ini neraka hawiyah, ini neraka yang hebat. Neraka yang paling dalam, tempat orang munafik nanti disiksa. Dan keadaan orang yang masuk sana dikatakan fa ummuhu hawiyah, karena mereka ketika masuk ke neraka ini bagaikan anak yang digendong oleh ibunya. Jadi saking senangnya neraka dapat orang ini ya. Ayo sama saya, dipegang dia. Naudzubillah. Mudah-mudahan selamat kita semua. Amin. Allahumma. Hati-hati hadirin. Dan sana ada orang lagi. Siapa Beb? Dia ditimbang ternyata 50-50. 50%, 50%. Imbang. Di mana tempatnya? Mau masuk neraka ditarik sama dosanya. Enggak bisa, kan kita sama. Mau masuk neraka ditarik sama pahalanya. Enggak bisa, kita sama. Maka mereka golongan 50-50 ini letaknya ada di A'raf, ya. Letaknya di mana? Di tengah-tengah, di A'raf. Tempat tengah-tengah antara surga dan neraka. Maka Allah menyebut wa 'alal a'rafi rijalun, di atas A'rafnya dia ada orang-orang ya'rifuna kullam bisimahum, yang mereka melihat surga juga melihat neraka. Kalau melihat surga, mereka melihat surganya orang-orang yang di surga dan melihat segala kenikmatannya surga. Kalau melihat kiri, dia akan melihat neraka dan penduduk nerakanya. Maka Nabi Muhammad SAW pernah menceritakan sesuatu cerita yang hebat hadirin. Apa? Kata Nabi, nanti ada orang yang ada di A'raf sana, dia ditimbang 50-50. Maka Allah letakkan dia di A'raf. Ketika dia di A'raf, melihat kanan dia melihat surga. Dia berharap, ya Allah, letakkan saya di surga ya Allah. Apa kata Allah? Enggak bisa, kamu 50-50. Akhirnya kalau dia neraka, ya Allah saya enggak mau dia di neraka ya Allah. Kamu juga enggak neraka, 50-50. Maka Allah menyebut dalam Al-Quran, wa nadau ashabal jannati an salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Sadaqallahul azim. Ini orang yang dari Araf, wa nadau ashabal jannah. Kalau lihat ahli surga, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kok ada yang balik? Assalamualaikum. Kok ada yang jawab? Assalamualaikum. Karena ini nanti simulasi ahli surga ya, amin. Akhirnya saya menjadi Araf. Subhanallah. Ya, ahli surganya Assalamualaikum. Sama, karena ini ahli surga semua kan, amin. Nanti kalau ahli neraka jangan jawab ya. Subhanallah. Ansalamun alaikum, mengucapkan salam. Lam yadkhuluha, dia nggak bisa masuk. Ya Allah, pengen masuk ya Allah, nggak bisa. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un, sedangkan keadaan wau haliyah, keadaan mereka itu pengen saya ya Allah, tapi nggak bisa masuk. Lam yadkhuluha, belum masuk. Mereka cuma melihat saja keadaan ahli surga. Wa idza surifat absaruhum, ketika memalingkan pandangan. Kalau pakai kata surifat absaruhum mungkin ya, mungkin bahasanya wajahnya tetap di sana, matanya di sana karena melihat neraka. Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar. Qal, mereka mengatakan, Rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Ya Allah, jangan jadikan saya ahli neraka ya Allah. Apa yang terjadi hadirin? Maka di sini ada satu kejadian. Allah tanya ini orang, hai fulan, iya ya Allah, kamu lihat ke surga? Iya ya Allah. Ada nggak orang yang kamu kenal di surga? Ada ya Allah. Siapa? Istri saya ya Allah, ibu saya ya Allah. Ini ada istri saya, ibu saya, saudara saya, semua satu keluarga dari surga saya. Semua dari surga. Amin Allahumma. Akhirnya apa kata Allah Subhanahu wa taala?
kau temui mereka. Ya Allah, saya jadi ahli surga ya Allah. Enggak ya. Cuma temui mereka. Temui kenapa ya Allah? Datangi orang-orang yang kamu kenal dari surga, yang ada di surga sana. Datangi mereka, minta kepada mereka 1 dzarrah saja pahala mereka, supaya kamu nggak 50-50. Minta pahala dari istri kamu, minta pahala dari ibu kamu atau siapapun yang kamu kenal di surga, supaya 1 dzarrah. Saya minta 1 dzarrah ini lebih kecil dari debu. 1 dzarrah ini kalau karpet di malam hari kita kasih senter, kita tepuk, ada yang kelihatan terbang, itu 1 dzarrah. Bagian terkecil partikel atom kalau di kimia. Ini terkecil suatu benda. 1 dzarrah saja untuk memberatkan timbangan amalanmu, supaya masuk fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Maka kata dia dengan pede ya, wah, kalau itu ya Allah, istri saya pasti kasih ya Allah. Kan kita dulu sehidup semati ya Allah. Ya, kita dulu saling cinta ya Allah. Akhirnya ya sudah, datangi. Dia datangi istrinya. Assalamualaikum istriku. Maka istrinya menunggu. Waalaikumsalam mas. Di mana mas? Saya tunggu-tunggu dari dulu mas nggak datang. Surga begitu indah, tapi tanpa dirimu tidak berasa. Nggak usah ngomong. Bagikan majelis maulid tanpa Nurul Mustafa. Nggak usah ngomong. Masya Allah. Maka ketika datang, suaminya pun senang. Di mana mas? Engkau mas? Apakah kamu di neraka? Enggak bu. Berarti ahli surga? Enggak juga bu. Di mana engkau? Saya berada di tengah-tengah. Di mana? Di A'raf. Lalu kenapa engkau kemari? Bu, kan kita dulu janjian, kita sehidup semati, hidup bersama, mati bersama. Tolonglah bu, sekarang berikan kepada saya 1 saja pahala sedikit, 1 dzarrah, supaya saya bisa masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi? What happened? No, nobody give you ya. Tidak ada seorang pun. Apa kata istrinya? No way. Kalau istrinya orang India, nehihe ya. Ya, nggak ada, nggak bisa. Loh, sedikit saja. Enggak mas, saya takut mas. Kalau perkara itu, surga-surga, suami-suami. Kalau perkara minta pahala, enggak mas. Waktu itu semuanya pelit, 1 dzarrah saja. Kenapa kamu nggak mau beri saya? Mas, saya takut kalau saya beri kamu 1 dzarrah, jangan-jangan kamu masuk surga, saya yang naik ke A'raf. Subhanallah. Maka nggak ada yang mau hadirin. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Waktu itu semua akan ninggalin saudara, ibu ninggalin anaknya, anak ninggalin ibunya, bapak ninggalin anak, suami ninggalin istri. Nggak ada. Semuanya nafsi-nafsi. Nggak ada. Jadi jangan heran ibu, kita hidup semati ya. Itu sekarang saja. Nggak ada kalau di sana, lupa ya. Semuanya sibuk dengan dirinya. Nggak ada. Semuanya sibuk pengen selamat dirinya. Nggak ada kata Nabi. Nanti ketika di hari kiamat semua ini dibangkitkan dalam keadaan uratan, telanjang. Nggak ada yang pakai pakaian, telanjang dada semuanya. Nggak ada pakai celana dalam, nggak ada. Kata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, kan malu ya Rasulullah. Kan malu ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Nggak sempat mikir malu ya. Kamu nggak akan nyempet, nggak bakal melihat orang lain. Di situ kamu akan sibuk dengan dirimu sendiri, kata Nabi Muhammad SAW. Ini keadaan hari kiamat. Akhirnya dia datangi keluarga yang lain, datangi ini, datangi itu, tidak ada yang mau memberikan, padahal 1 dzarrah. Makanya ya, mumpung di dunia kita jangan pelit ya. Ya, di akhirat itu nanti nggak ada orang kasih kita. Jangan terlalu mikirin ya, kadang-kadang anaknya nanti saya nunggu ngasih rumah anak saya. Kenapa kamu nggak sedekah? Saya mau memikirkan anak saya, memikirkan anak saya. Anak kita belum tentu memikirkan kita. Boleh memikirkan, boleh, tapi jangan lupa sedekah. Jangan sampai gara-gara anak kita terganggu amal kita. Karena nanti kata Habib Zain dalam kitabnya Manhajus Sawi, di antara penyesalan terbesar di hari kiamat, kalau ada seseorang yang bekerja mati-matian cari duit, cari harta, pelit dia. Kenapa? Untuk ahli waris saya. Ternyata dia mati tidak bersedekah. Anaknya dapat ahli waris, anaknya bersedekah, maka dia akan menjadi orang yang paling menyesal di akhirat nanti. Disiksa ke neraka, anaknya masuk surga. Kenapa? Karena pelit. Hati-hati ya. Maka hidup ini jangan sampai jadi orang pelit, bahit, ketikut. Itu orang yang apes, na'udzubillah min dzalik. Kemudian orang ini lihat neraka. Kata Allah apa? Balik ke A'raf lagi, ditanya sama Allah, gimana kamu di surga? Dapat nggak? Nggak ada ya Allah. Semuanya tidak ada yang memberi saya pahala ya Allah. Ya sudah,
lihat kamu di neraka, ada nggak orang yang kamu kenal di neraka? Kamu melihat dia di neraka, ada ya Allah, siapa? Itu teman saya ya Allah. Dulu kita kalau malam kita bersama-sama maksiat. Itu dulu kita selalu bersama, hidup bersama, makan bersama, makan nggak makan asal kumpul ya. Akhirnya ya sudah, kamu datangi teman kamu, ya Allah saya nggak pengen di neraka ya Allah, nggak pengen, enggak, datangi mereka, orang yang kamu kenal di neraka. Kenapa ya Allah? Nanti sampai sana minta mereka untuk menerima dosamu 1 dzarrah saja, supaya dosamu berkurang, kamu bisa masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dia pun datang ke temannya. Ketika datang ke temannya nggak pakai salam ya, tapi halo bro, halo bro, halo men, di mana saja? Kita sudah reuni semua ini, tinggal kamu saja yang belum datang. Subhanallah. Allah yaghfir ya, reuni di neraka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sudah teman-temannya kumpul semua di neraka. Tinggal satu yang nggak datang-datang. Kata dia, enggak, saya nggak di sini. Loh, kamu di surga? Enggak. Lalu di mana kamu? Saya di A'raf. Mana A'raf itu? Tengah-tengah antara surga dan neraka. Lalu kenapa kamu kemari? Kita kan gini, kita kan sama-sama hidup dulu selalu bersama. Saya punya duit, saya berikan kamu nyuri, kamu berikan saya. Kan kita selalu bareng, selalu saling tolong menolong. Sekarang saya perlu bantuanmu. Apa itu? Tolong kamu terima dosa saya 1 dzarrah saja, supaya dosa saya berkurang, saya bisa masuk surga. Apa kata teman kita? Sorry man, kalau urusan dosa-dosa saya nggak mau terima. 1 dzarrah saja, nggak mau saya. Saya sudah nggak kuat ada di neraka ini. Kamu tambah 1 dzarrah, 1 dzarrah itu di sini ribuan tahun. Saya nggak mau. Ditolak. Datang ke temannya, ditolak. Ternyata di neraka pun tidak ada yang mau menerima dosa kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka orang ini dengan hati yang sudah putus asa, hati yang sudah hancur, hendak balik ke A'raf sambil termenung. Ketika hendak balik ke A'raf, ada yang memanggil dari dalam neraka. Mas, Pak, dari jauh. Dia pun tengok ke belakang. Siapa panggil saya? Ada yang datang dari belakang. Dia nggak pernah kenal. Ditanya, kamu siapa? Saya dari A'raf. Kenapa kamu mari? Saya datang ke teman-teman saya untuk menerima dosa saya 1 dzarrah. Terus gimana? Tidak ada satupun yang mau menerima dosa saya. Kamu siapa? Saya adalah penghuni neraka, kata dia. Terus gimana? Begini saja. Saya lihat kamu tadi, saya kasihan. Saya melihat kamu dari keliling di neraka ini, saya tidak tega saya. Saya merasa kasihan. Terus, kamu kan cari orang yang menerima dosamu. Iya, kebetulan. Kebetulan kenapa? Saya punya dosa banyak. Hidup saya isinya dosa semua. Saya nggak punya kebaikan kecuali cuma 1 saja. Saya pikir-pikir percuma sudah. Daripada kamu di A'raf, saya tetap di neraka. Mending kebaikan ini saya berikan ke kamu supaya kamu masuk surga. Sudah, saya di sini saja. Subhanallah. Bayangkan tadi. Di neraka ada yang mau rahmat, berkasih sayang. Di neraka ini ada yang berkasih sayang, nggak tega dia. Saya kasihan sudah saya melihat ini ibarat orang punya hutang 10 juta, tapi di saku cuma punya uang 2.000 rupiah. Daripada dibayarkan sekalian disedekahkannya. Subhanallah. Karena buat bayar nggak bisa. Sudah sekalian habis, nggak punya duit sekalian. Subhanallah. Udah, ini saya berikan kamu. Ini orang sambil percaya nggak percaya menerima kebaikan tadi. Dia balik, kemudian Allah bertanya, ya fulan, kaifa wajadtum? Bagaimana kamu mendapati di sana ya Allah? Teman-teman saya semuanya tidak ada yang mau menerima ya Allah. Satu kejelekan saya walaupun 1 dzarrah. Tapi ya Allah, ada 1 orang di neraka tadi ya Allah. Dia katakan dia dosa, dia banyak, dia nggak punya kebaikan kecuali 1 ya Allah. Dan dia berikan kebaikan itu untuk saya ya Allah. Mana ini kebaikannya ya Allah? Malaikat timbang, ditimbang, ternyata benar hadirin. Dengan 1 tadi, timbangan kebaikan jadi berat, maka malaikat pun dipegang ini orang hendak dimasukkan ke dalam surga. Sebelum masuk ke surga, datang panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hei malaikat, tunggu, jangan kau masukkan orang itu ke surga. Ya Allah, ini orang kan sudah timbangan kebaikannya berat ya Allah. Dia sudah berhak untuk masuk ke surgamu ya Allah. Iya, jangan kau masukkan. Tunggu dulu malaikat. Kamu balik ke neraka, cari orang yang sudah memberikan kebaikan kepada orang ini.
ambil orang itu dari neraka, masukkan mereka berdua ke dalam surga. Bayangkan. Maka malaikat bertanya, ya Allah, itu orang kan ahli neraka ya Allah, dosanya banyak ya Allah, nggak punya kebaikan ya Allah. Apa kata Allah? Hei malaikatku, itu hambaku di neraka, tapi dia masih punya kasih sayang rahmat kepada hambaku yang lain. Padahal itu makhluk saya. Aku Tuhan, aku adalah Allah. Bagaimana aku kalah dengan makhlukku? Masukkan mereka berdua ke dalam surga dengan rahmatku. Maka mereka berdua masuk ke dalam surga dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kita sudah bercerita tentang rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada mungkin kalau sudah berrahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan pernah keliru ya. Jangan pernah bayangin ya sudah nanti kalau saya di neraka, kalau saya ketemu orang saya akan berikan kebaikan saya. Jangan sampai keliru ya. Iya, kalau Anda berjumpa dengan orang itu, kalau Anda tidak berjumpa di neraka terus, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah jangan berharap jadi ahli neraka, mudah-mudahan ahli surga semua. Amin. Ini kalau sudah rahmatnya Allah turun, Nabi sudah bercerita rahmat seperti ini. Ini kalau sudah orang dapat rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang bagaimana biar kita dapat rahmat Allah? Apakah semua orang dapat rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala? Lah. Kata Nabi, ar-rahimun yarhamhumur rahman. Ada ciri-cirinya hadirin. Ar-rahimun yarhamhumur rahman. Orang-orang yang ketika di dunia hatinya penuh kasih sayang, mudah memaafkan. Terkadang dia memaafkan sebelum dimintai maaf. Hatinya sama manusia sayang, sama hewan sayang, sama tumbuhan sayang. Rahimun, dia sayang kepada makhluknya Allah. Dia melihat semua ini adalah makhluknya Allah, sehingga dia menghadapi orang lain sebagaimana Nabi menghadapi orang lain. Ya, fa'lamu anna fikum Rasulullah. Ini perintah dari Allah. Ketahuilah, kita harus sadar dalam diri kita itu ada Nabi Muhammad SAW. Maksudnya gimana? Harus kita itu memandang orang lain dengan cara pandang Nabi Muhammad. Baru kita sukses saat ini. Pandangan apa? Nabi tidak pernah memandang orang lain kecuali dengan pandangan rahmat. Nabi tidak pernah memandang orang lain kecuali dengan pandangan kasih sayang. Nabi tidak pernah memandang orang lain dengan kebencian. Nabi tidak pernah memandang orang lain dengan perasaan yang benci. Tapi Nabi selalu memandang dengan rahmatnya. Sehingga dikatakan oleh Nabi, Ar-Rahimun, orang yang ketika hidupnya dia berkasih sayang, Yarhamuhumur Rahman. Dialah orang-orang yang nanti akan dapat rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, di neraka saja masih berkasih sayang, dapat rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita nggak dapat rahmat di dunia ini hadirin. Nggak bisa. Mau amal berapa tahun? 500 tahun. Nggak bisa sama rahmatnya Allah. Ada Nabi ceritakan satu orang Yahudi yang ratusan tahun beribadah tidak pernah bermaksiat. Ketika Allah akan masukkan dia ke surga, apa kata Allah? Malaikati adkhilhul jannah bi rahmati. Masukkan ini orang dengan rahmatku ke dalam surga. Apa kata dia? Ya Allah, instruksi ya Allah. Apa? Saya kan sudah amal ya Allah. Saya capek loh 200 tahun saya amal ibadah. Saya nggak pernah maksiat loh ya Allah. Maka masukkan saya surga dengan amalan saya ya Allah. Maka ya sudah, timbang amalannya. Ternyata ditimbang amalannya selama ratusan tahun. Di samping kanan Allah timbang dengan nikmat basar, penglihatan saja, bukan nikmat sehat, nikmat mata saja. Ternyata hancur lebur amalan ratusan tahun, kalah dengan satu nikmat Allah. Apa kata Allah? Masukkan orang neraka. Masukkan neraka. Ketika akan dilempar neraka, ya Allah, maaf ya Allah, adkhilil jannah bi rahmatika ya Allah. Masukkan aku bukan dengan amalanku lagi ya Allah, tapi dengan rahmatmu ya Allah. Karena tidak ada yang bisa masuk surga kecuali dengan rahmat Allah, kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi apa? Ar-Rahimun yarhamhumur rahman. Apa kata Nabi? Irhamu, sayangi hadirin. Siapa saja, teman kita kah, musuh kita kah, siapapun yang ada di hadapan kita, sayangi mereka. Kenapa? Mereka itu maksiat. Mereka maksiat, bencilah maksiatnya. Jangan pernah membenci orangnya. Kenapa? Orangnya adalah makhluknya Allah, ciptaan dari Tuhan yang kita cintai hadirin. Maka Allah itu punya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalau kita bahas
Ar-Rahman Ar-Rahim itu Ar-Rahman Al-Mun'im bil jala'il ni'am, Al-Rahim Al-Mun'im bil daga'il ni'am. Kalau kita ringkas semua itu, Ar-Rahman adalah sifat Allah yang suka mengasih atau memberi. Ar-Rahim sayang. Jadi Rahman itu memberi, Ar-Rahim itu sayang. Saya tanya, Fir'aun itu berkuasa atau tidak? Diberi duit apa tidak? Kaya atau tidak? Kaya, semuanya punya, emas, berkuasa. Bani Israel ditindas, Nabi Musa pun dimusuhi. Siapa itu? Fir'aun. Itu kenapa? Mereka dapat duit, masih dapat duit. Itu karena sifat rahmannya Allah. Tapi apakah Allah rahim kepada Fir'aun? Tidak, hadirin. Allah tidak sayang kepada Fir'aun sehingga dijerumuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka karena kesombongannya. Nabi Sulaiman berkuasa atau tidak? Berkuasa. Jin di bawahnya, angin di bawahnya, duit di bawahnya, emas di bawahnya, semuanya dia miliki. Ini sifat apa? Rahmannya Allah. Tapi apakah Allah juga sayang? Allah sayang sama Nabi Sulaiman sehingga dikehendaki jadi orang baik, sayang kepada orang lain, jadi orang hebat, hartanya pandai bersedekah, suka memberi orang lain. Ini karena sifat rahimnya Allah. Ada Korun itu kaya atau tidak? Sampai kalau kita menggali rumah kita ada harta, namanya harta Korun. Kaya, hadirin. Dikasih sama Allah. Berapa? Sampai kuncinya itu yang bawa itu 10 orang gak kuat bawa kunci gudangnya Fir'aun, emasnya Fir'aun, Korun. Bayangkan, ini apa? Sifat rahmannya Allah. Tapi apa Allah rahim kepada Korun? Tidak. Allah jerumuskan, Allah buka bumi, Allah hancurkan, ditutup, hancur. Kenapa? Karena kesombongannya. Abdurrahman bin Auf, Allah bagi duit atau tidak? Duit. Sampai dikatakan ketika Abdurrahman bin Auf meninggal dunia, itu yang membagi emasnya dengan kapaknya, itu tangannya sampai lebam semua. Dari banyaknya emasnya Abdurrahman bin Auf. Apakah Abdurrahman bin Auf cuma rahman saja? Tak. Abdurrahman bin Auf juga dapat sifat rahimnya Allah. Sehingga dia dapat duit, dia gunakan duit dan tidak pernah sombong atas segala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan irhamu man fil ardi. Siapa saja yang ada di atas bumi disayangi, kata Allah. Yarhamkum man fis sama. Kalau kamu di dunia ini kamu cinta kepada siapapun, kamu sayang kepada siapapun, maka yang di atas langit akan, kata Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu berkasih sayang terhadap orang yang di dunia, maka di atas langit malaikat semuanya akan berkasih sayang kepada kita. Contoh sedikit, saya pernah berjumpa Habib Taufik As-Segaf di Malang, di Pasuruan. Ini Habib Taufik ini yang pelajaran yang saya ambil dari beliau, ini di depan mata saya sendiri. Saya tahu ada orang parkir mobil depan pondoknya. Di depan pondoknya ada pohon beringin besar. Ini orang parkir di pokok persis, ternyata tanpa sadar menginjak akar yang ada di sana. Itu Habib Taufik lagi lewat, dia ketok mobil kereta. Ustaz, kenapa? Mundur. Itu ada bagian dari pokok ini, bagian pohon ini yang kamu injak, takutnya menyakiti pohon tersebut. Bayangkan hadirin, ternyata bukan sama manusia, sama pohon, sama pokok tumbuhan saja berkasih sayang. Ini menunjukkan beliau adalah orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nak tengok orang yang dikasih sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lihat bagaimana dia berkasih sayang kepada orang lain. Maka di dunia ini dikatakan man rahim, siapa man rahim rahimahullah. Siapa orang yang berkasih sayang kepada orang lain, maka dia akan dikasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Man la yarham la yurham. Siapa orang yang tidak berkasih sayang kepada manusia, kepada makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia pun tidak akan dikasih sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ghazali ketika meninggal dunia, ada satu orang soleh mimpi bertemu Imam Ghazali. Imam Ghazali duduk di surga Allah. Maka ditanya oleh fulan tersebut, orang-orang soleh tersebut, ya Imam, ma fa'alallahu bik, apa yang kau dapati di sana? Saya masuk surga, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang soleh tadi bertanya, ya Imam, apakah kamu dapat nikmat ini semua karena kitabmu Ihya Ulumuddin? Oh bukan. Apakah karena ibadahmu mulai maghrib, mulai isya sampai subuh? Bukan. Apa terus karena apa ya Imam? Ini karena dulu saya pernah ketika saya menulis kitab, dengan pena yang saya gunakan untuk menulis, masa saya hendak menulis, ada lalat yang datang meminum daripada tinta. Ketika saya tahu ini lalat minum karena haus,
Saya tidak tega, saya biarkan lalat itu meminum, saya tidak bergerak sampai lalat tadi kenyang, dia terbang. Baru saya lanjutkan menulis. Ternyata gara-gara saya berkasih sayang kepada lalat tersebut, Allah masukkan aku ke dalam surganya. Bayangkan, kalau kepada lalat saja itu masuk surga Allah. Bagaimana Nabi ceritakan wanita yang tadinya kerjaannya setiap malam berzina, gara-gara sayang tidak tega kepada anjing, dia kasih minum anjing. Karena sayangnya, karena nggak tega, diampunkan dosanya. Lalu bagaimana kalau kita berkasih sayang kepada manusia? Lalu bagaimana kalau yang kita kasih sayang umatnya Nabi Muhammad SAW? Bagaimana hadirin? Apa kita nggak bayangkan yang kita sayangi itu umatnya Rasulullah? Apakah kita sudah memandang mereka sebagaimana Nabi memandang mereka? Atau jangan-jangan kita memandang mereka berlainan dengan Nabi Muhammad memandang mereka? Maka hati-hati dalam hidup ini. Jangan sampai kita tidak memiliki sifat tersebut. Maka mudah-mudahan berkah Majelis Nurul Mustafa ini, mudah-mudahan cahaya Nabi Muhammad SAW Allah masukkan ke dalam diri kita semua. Mudah-mudahan hidup kita dipenuhi dengan Nur Muhammadiyah. Mudah-mudahan balik dari sini Allah jadikan kita dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berkata para wali, kita diminta untuk banyak bersolawat. Kenapa? Supaya hati kita yang dipenuhi oleh Nur Muhammad. Kalau sudah ada Nur Muhammad, gak akan kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh selamat, kenapa? Dalam dirinya ada Nur Muhammad. Nabi Adam Allah perintahkan malaikat bersujud, kenapa? Ada Nur Muhammad. Maka Nur Muhammad ini ketika ada, Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan, kenapa? Ada Nur Muhammad. Maka Nur bertemu jasadnya di jasad Nabi Muhammad SAW. Apakah Nur ini masih ada? Masih ada. Nurul Mustafa tetap berada dan memenuhi seluruh alam. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Bagi orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan majelis ini dijadikan majelis yang nanti menjadi dibanggakan di daerah mana ini? Tanjung Pinang. Mudah-mudahan majelis Nurul Mustafa ini menjadi majelis kebanggaan di Tanjung Pinang. Orang-orang yang hadir mudah-mudahan dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan akhirnya beliau Khadimul Majlis diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala panjang umur, sehingga boleh mengasuh majlis ini, berkhidmah untuk majlis ini, dan juga Ustaz Aziz dan seluruh orang-orang yang berkhidmah untuk maulid ini. Mudah-mudahan nanti mereka dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan mereka adalah orang-orang yang menyambung rahimnya Nabi Muhammad SAW, rahim kasih sayangnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan mereka dijadikan orang-orang yang mendapatkan sirnya Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan kita yang hadir semua dapat sirnya Rasulullah. Di ini majlis nggak mungkin berkah kecuali karena bagaimana keberkahan Nabi Muhammad SAW. Lihat yang hadir ini semuanya ada berkahnya Nabi Muhammad SAW. Nggak mungkin mereka datang kecuali diundang Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan majlis malam hari ini adalah majlis yang barakah. Ini majlisnya Nabi Muhammad, majlis Nurul Mustafa, majlis cahayanya Rasulullah, cahaya orang yang terpilih. Mudah-mudahan sebagaimana ya Allah Engkau telah memilih Nabi Muhammad sebagai orang yang paling Kau cintai, Engkau pilih kami sebagai umat daripada kekasihmu yang Kau pilih. Sebagaimana Engkau memilih Nabi Muhammad di antara para nabimu ya Allah, pilihlah kami di antara umat Nabi Muhammad ya Allah. Pilihlah kami untuk menjadi orang yang selamat ya Allah. Pilihlah kami untuk orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad ya Allah. Pilihlah kami di akhir zaman ini ya Allah untuk mencintai Nabi Muhammad. Ya Allah, pilihlah kami ya Allah di dunia ini untuk mencintai sahabat Nabi Muhammad. Pilihlah kami di dunia ini ya Allah untuk mencintai keluarganya Nabi Muhammad. Pilihlah kami di dunia ini ya Allah untuk mencintai umatnya Nabi Muhammad, sehingga kami nanti di akhirat mendapat syafaat-Mu ya Rasulullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi malam hari ini. Yang balik dari sini mudah-mudahan hajatnya kabul. Mudah-mudahan yang punya kesusahan Allah angkat kesusahannya, diganti dengan kebahagiaan. Mudah-mudahan ini keluarga kita dijadikan keluarga mawaddah, sakinah, warahmah. Mudah-mudahan majlis Nurul Mustafa ini majlis yang mendapat selalu cahaya Nabi Muhammad SAW. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Mohon ampun dan maaf bila terdapat kesilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, bersama kita dengarkan tausiah yang disampaikan oleh Habib Abdullah bin Muhammad Ba'abud.
Semoga apa yang beliau sampaikan dapat masuk ke dalam hati kita, dapat kita amalkan dan kita dakwakan kepada saudara-saudara kita yang berhalangan hadir pada kesempatan yang mulia ini. Untayan mutiara cahaya nabawi, obat hati sang penyejuk jiwa, tausiah agama sang sekerta samawi, meredam duniawi tingkatkan takwa. Selanjutnya, doa adalah ruhnya ibadah, pertanda kita makhluk yang lemah. Diawali dengan ucapan bismillah, diakhiri dengan kalam hamdalah. Dengan segala hormat, doa insyaallah akan dipimpin oleh Habib Umar bin Abdurrahman Al-Haddad. Kepada beliau majelis mempersilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tardah, walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyina wal mursalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malahil a'la ila yaumiddin. Allahumma qulna wal muslimin min asyaqawati ila sa'adah, wa min al-nari ila al-jannah, wa min al-'adhabi ila al-rahmah, wa min al-dhunubi ila al-maghfirah, wa min al-isa'ati ila al-ihsan, wa min al-khawfi ila al-aman, wa min al-faqri ila al-hina, wa min al-dhulli ila al-'izz, wa min al-ihanati ila al-karamah, wa min al-siqi ila al-sha'ah, wa min al-sharri ila al-khair, wa min al-'usr ila al-yusr, wa min al-idbali ila al-iqbal, wa min al-sukmi ila al-sihah, wa min al-sukhti ila al-ridha, wa min al-ghaflati ila al-ibadah, wa min al-fitrati ila al-istihad, wa min al-khidlani ila al-tawfiq, wa min al-bid'ati ila al-sunnah, wa min al-jawri ila al-'adl. Allahumma a'inna ala dinina bid-dunya, wa ala ad-dunya bit-taqwa, wa ala at-taqwa bil-'amal, wa ala al-'amal bit-tawfiq, wa ala jami'i dhalika bilutfika al-mufdi ila ridhaka al-munni ila jannatika al-mas'ud, dhalika bin-nadhar ila wajhika al-karim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya azim sultan, ya kadim al-ihsan, ya da'im al-ni'am, ya kathir al-khair, ya wasi al-'ata, ya khafi al-lutuf, ya jamil al-sitr, ya aliman la yajal kariman al-qal. Salli wa sallim wa rida an sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra, wa lakal mannu fadla, wa anta rabbuna haqqa, wa nahnu abiduka riqa, wa anta lam tazal lidhalika ahla. Allahumma ya muyassir kulli asir, wa ya jabir kulli kasir, wa ya sahib kulli farid, wa ya mughniya kulli faqir, wa ya muqawwiya kulli dhaif, wa ya ma'mana kulli mukhif. Yassir alaina kulla asir, fatayassar asiru alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayan wa tafsir, hajatuna ilayka kathir, hajatuna ilayka kathir, hajatuna ilayka kathir, wa anta alimun biha wa basir. Allahumma inna nakhafu minka, wa nakhafu mimman yakhafu minka, wa nakhafu mimman la yakhafu mink. Allahumma bihaqqi man yakhafu minka, najjina mimman la yakhafu mink. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, uhrusna bi'ainika allati la tanam, واكنفنا بكنافك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا تهلكنا، فلا تهلكنا، فلا تهلكنا، وأنت رجاؤنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم يا محول الأحوال حول حال المسلمين إلى أحسن الحال. يا قريب يا مجيب يا حي يا قيوم يا معدل تبدي.
اللهم بارك في أولادنا واحفظهم ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارحمنا وإن بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وأبقيتهم وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا وعنهم وبلغهم رشدهم وارفع بأس بعضهم عن بعض وارزقهم برنا وارزقنا برهم وارزقهم برنا وارزقنا برهم وارزقهم برنا وارزقنا برهم اللهم يا من له عنت الوجوه ويا من نخاف ونرجوه ويا من أمرنا عنته لا ترينا في الدنيا ولا ترينا في الآخرة بل بجاه المخلوق بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا بعافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل صلاتنا وصيامنا وركوعنا وتسبيحنا وتضرعنا ولا تدرب بها وجوهنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر أسرار Fatihah. اللهم بحق الفاتحة أن تفتح لنا بكل خير وأن تجعلنا لآخر خير وأن تعملنا لآخر خير برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة. اللهم بحق الفن اللهم سبح مثلا ان تفتح لنا وان تجعلنا من تعاملنا معروفا ان تحفظنا باهدنا وانفسنا علينا واولادنا وجماعتنا من كل محنه وفتنه وبؤس وضر انك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومؤتي الخير يا ارحم الراحمين يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا امان الخائفين امنا ممن خاف يا امان الخائفين سلمنا من خاف يا امان الخائفين نجنا من خاف يا لطيف لم يزال قلت فينا فيما نزل إنك لطيف لا تزال قلت بنا والمسلمين قلت بنا والمسلمين قلت بنا والمسلمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالقبول. Alhamdulillah, dengan berakhirnya doa maka berakhirlah rangkaian acara pada malam yang mulia ini. Sebelumnya kami mewakili Sohibul Hajat Bapak Haji Ajis Kasimjo mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para habaib, para alim dan ulama, para tuan-tuan guru, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir dalam acara majelis yang mulia ini. Kami juga mengucapkan permohonan maaf jika terdapat salah dan silih, barangkali yang dahulu terkemudiankan, yang tengah ditepikan, yang dijemput tidak disambut, yang diundang tidak dipandang, dari jauh menjunjung mulia, dari dekat mengangkat sembah, mohon maaf kami diberi. Jari jemari tersusun memohon ampun jika terselap kata dalam berintikan. Semoga kita semua tetap terhimpun dalam naungan bahtera Nabi Muhammad. Insya Allah selanjutnya akan ada sesi dokumentasi yang dipandu oleh Bang Reza Ardani, dan kemudian dilanjutkan dari tuan rumah telah menyediakan santapan jasmani. Jikalau gading tentulah retak, jikalau lautan tentulah berombak, jikalau ada salah yang tampak, mohon maaf kami kehendak. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita belajar ini, ha? Buat di Jawa ini, ya. Makan nasi lemak, minumnya teh tarik.
Oh, ini.